welcome back to my YouTube channel. Selamat datang kembali di channel YouTube Francisca Sonia Rikianto. Teman-teman bisa panggil aku Sonia. Di channel YouTube ini aku berbagi mengenai lifestyle dan juga self-growth. Mengenai karir ada di segmen Intip Karir, mengenai studi S2 ada di Intip Study. Di video kali ini lebih tepatnya untuk seriesnya. Dan juga ada sharing-sharing Sonia untuk topik-topik lainnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa buat subscribe channel YouTube ini dulu ya. Biar teman-teman bisa dapat notifikasi kalau aku upload video-video terbaru lainnya yang pastinya bermanfaat buat teman-teman. A brief of context, di video-video sebelumnya itu aku udah sharing ke teman-teman mengenai tips dari aku untuk menghadapi seleksi bakat skolastik dan juga seleksi substansi LPDP tahun 2023. Tapi sebelum itu aku harus kenalan dulu ke teman-teman semuanya. Jadi aku adalah salah satu penerima beasiswa LPDP luar negeri untuk tujuan kuliah United Kingdom atau UK. Dan aku ini akan berangkat ke Inggris di bulan September 2023. Kemarin aku itu lolos LPDP dalam sekali coba aja di periode pertama atau gelombang pertama tahun 2023 dengan skor yang cukup oke. Jadi di kesempatan kali ini aku mau sharing lebih banyak lagi ke teman-teman semuanya biar teman-teman itu bisa sukses untuk menghadapi seleksi LPDP 2023 ataupun 2024 ataupun 2025 nantinya. Sesuai dengan janji aku di video sebelumnya, video mengenai 12 tips dan juga pengalaman aku selama mengikuti seleksi substansi LPDP. Aku kan juga sempat membuat tips, salah satunya itu adalah membuat beberapa proyeksi pertanyaan nih, kira-kira apa aja yang akan ditanyakan oleh interviewer ke kita sebagai kandidat penerima beasiswa. Banyak dari teman-teman juga yang udah request di kolom komentar untuk aku itu share ke teman-teman semuanya list-list pertanyaan yang aku buat sebelum aku interview LPDP itu seperti apa sih. Jadi di beberapa video ke depan, aku belum tahu akan jadi beberapa video, tergantung nanti akan sebanyak apa gitu. Tapi mungkin anggap aja 3-5 gitu ya, 3-5 video ke depan. Aku bakal share ke teman-teman mengenai 50 list pertanyaan yang aku buat untuk menghadapi seleksi LPDP 2023. Sekitar sepertiga atau 40% atau setengahnya itu keluar guys dari pertanyaan-pertanyaan yang udah aku prediksiin gitu sebelumnya. Disclaimer, di sini aku nggak bakalan kasih tahu ke kalian apa aja sih yang keluar gitu kan waktu kemarin aku interview, karena itu confidential dan aku udah tanda tangan tentang itu. Jadi aku cuma mau share mengenai list-list pertanyaan yang aku buat aja untuk preparation aku sendiri kemarin, persiapan aku sendiri menghadapi interview. Tapi harusnya bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, karena teman-teman jadi bisa mempersiapkan interviewnya menggunakan list pertanyaan yang sudah aku buat kemarin. Nanti kalau misalnya teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman bisa bagikan video ini ke teman-teman atau saudara kalian yang sekiranya membutuhkan informasi ini ya. Dan jangan lupa untuk connect dengan aku di platform sosial media yang lainnya. Aku ada di Instagram, YouTube, dan juga TikTok dengan username @franciscasonia. Jangan lupa buat di-follow. Karena di media sosial lainnya aku juga sering berbagi tips and trick juga mengenai beasiswa ataupun mengenai tips-tips hidup lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Jadi ini dia 50 list pertanyaan untuk menghadapi seleksi substansi LPDP 2023 yang aku buat beberapa bulan yang lalu. Pertanyaan pertama dari 50 pertanyaan itu adalah please introduce yourself. Ini bisa keluar bisa enggak guys di konteksnya. Jadi di beberapa interview dari teman-teman aku itu sama sekali nggak ada introduce yourself, karena interviewernya itu dia udah bisa membaca dari CV kita gitu ya, siapa sih nama kita dan segala macam, tapi bisa juga keluar gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ditanya introduce yourself, tips dari aku teman-teman jangan sampaikan hal-hal yang tidak relevan. Contoh tidak relevan misalnya teman-teman jelasin, aku punya kucing gitu, kucingku ada 3, namanya A, B, C, D, E, itu nggak relevan gitu. Jadi teman-teman langsung aja fokus ke hal-hal yang penting dan sekiranya itu relevan dengan interview beasiswa teman-teman. Jadi kalau dari aku itu ada tips teman-teman bisa sebutkan mulai dari nama, dari jurusan kuliah di jenjang sebelumnya, misalnya S1 atau S2 di universitas sebelumnya. Teman-teman bisa ceritain juga tujuan kuliah kalian itu nanti kemana sih gitu, misalnya S2 atau S3 ke University of ini, jurusannya ini. Dan kalau misalnya teman-teman ada aktivitas lain seperti bekerja, teman-teman juga bisa bilang gitu. Saat ini teman-teman sedang bekerja sebagai ini di company ini, gitu. Udah, titik itu aja.
Untuk targetnya, satu pertanyaan sesuai dengan tips yang ada di video aku sebelumnya. Teman-teman jangan lupa cek ya di playlist Intip Study, itu karena lengkap banget gitu ya. Di tips-tips sebelumnya itu aku udah bagiin juga. Kalau untuk interview itu lebih baik teman-teman satu pertanyaan jawabnya 30-60 detik aja. Bahkan kalau misalnya ada yang bisa 30 detik, 30 detik aja. Jadinya teman-teman nggak membuang-buang waktu untuk menjawab panjang-panjang yang muter-muter tapi nggak relevan gitu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan untuk please introduce yourself, saran dari aku teman-teman bisa perkenalan diri itu baiknya di sekitar 30-40 detik aja. Lalu pertanyaan kedua dari ke-50 itu teman-teman diminta untuk menjelaskan tell me about your educational background and your organizational background. Jadi kalau misalnya teman-teman dikasih pertanyaan, ini kalau diartiin dalam bahasa Indonesia itu teman-teman harus menceritakan mengenai background pendidikan dan juga background pengalaman organisasi dari teman-teman. Teman-teman bisa ceritain semuanya dari kuliah misalnya, ataupun ketika sudah bekerja, teman-teman join organisasi tertentu itu juga bisa diceritakan. Tapi pengalaman-pengalaman yang menurut kita udah tidak terlalu relevan, misalnya jadi ketua OSIS di SMP, atau mengikuti seni tari di SD gitu. Menurut aku sebaiknya kalau misalnya teman-teman ada pengalaman yang lebih baru, teman-teman bisa ceritakan yang lebih baru aja, yang waktu teman-teman alami ketika teman-teman itu kuliah ataupun bekerja ataupun misalnya SMA gitu ya. Nah, kalau untuk durasi waktunya untuk pertanyaan ini teman-teman bisa jawab dalam 30-60 detik. Jadi jangan terlalu lama. Tapi untuk pertanyaan ini nggak bisa juga kalau misalnya teman-teman jawab dalam 20 detik aja karena nanti jadi kurang jelas gitu apa aja yang teman-teman lakukan. Saran dari aku untuk menjawab pertanyaan seperti ini, teman-teman bisa menggunakan metode STAR. Kalau misalnya teman-teman belum tahu metode STAR itu apa, teman-teman bisa Google dulu STAR, STAR. Itu cara menjawab pertanyaan dengan teknik tertentu gitu supaya teman-teman itu menjawabnya bisa singkat, pada jelas tapi juga informatif dan kena gitu. Jadi kayak nggak asal jawab aja. Teman-teman bisa googling untuk metode itu. Lalu untuk pertanyaan ketiga dari 50, itu teman-teman mungkin banget untuk ditanyain why choosing working first instead of continue studying. Pertanyaan ini akan relevan untuk teman-teman yang memilih untuk bekerja dulu nih, kayak aku sebelum kuliah lagi atau sebelum studi lagi S2 ataupun S3. Tapi pertanyaan ini juga bisa dibalik untuk teman-teman yang misalnya dari S1 langsung lanjut ke S2, langsung lanjut ke S3. Itu juga bisa banget untuk ditanya, kenapa sih kamu setelah S1 lulus kok langsung applying untuk studying lagi gitu? Kenapa kamu nggak coba dulu untuk bekerja dan lain-lain? Teman-teman bisa siapkan jawaban dari pertanyaan ini, itu sebaiknya singkat pada jelas aja, jadi di 10-15 detik sesuai dengan pengalaman dan kondisi kalian masing-masing. Lalu untuk pertanyaan keempat dari ke-50, itu bisa jadi ada pertanyaan seperti ini, can you tell us why you are applying to LPDP scholarship? Atau kenapa sih kamu daftar ke beasiswa LPDP gitu? Atau kalau misalnya interviewernya usil, bisa aja ditanya, kenapa nggak beasiswa yang A? Kenapa nggak beasiswa yang B? Kenapa nggak beasiswa yang C? Gitu. Itu bisa banget ditanyain. Teman-teman bisa siapin aja jawabannya juga personal berdasarkan experience kalian juga. Kurang lebih 30 detik aja untuk pertanyaan ini. Dan ini sebenarnya pertanyaan yang menurut aku cukup penting dan hampir di setiap interview beasiswa itu bisa aja keluar nih pertanyaan seperti ini. Karena dulu aku udah punya pengalaman untuk interview beasiswa Bank Indonesia, pernah juga interview beasiswa Young Leaders for Indonesia, dan pertanyaan ini keluar di semua tempat gitu kan. Pasti sebagai instansi yang mengeluarkan beasiswa, mereka pasti penasaran dong kenapa sih teman-teman itu apply ke beasiswanya mereka gitu. Jadi siapin jawaban ini dengan matang. I think that's all guys untuk video aku kali ini tentang sharing 50 list pertanyaan yang aku buat untuk menghadapi seleksi substansi LPDP 2023 gelombang 1 kemarin. Jadi teman-teman bisa belajar lah ya buat teman-teman itu latihan. Dari 50 pertanyaan ini kira-kira nanti yang akan ditanyakan itu seperti apa sih gitu biar teman-teman itu bisa dapat gambarannya juga untuk interview atau tes seleksi substansi LPDP itu akan bentuknya seperti apa. Nggak garanti akan sama dan bisa totally different juga, tergantung lagi ke interviewer dari teman-teman masing-masing. Good luck buat persiapan dari teman-teman, dan buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dulu, biar teman-teman bisa dapat notifikasi kalau aku upload video-video terbaru lainnya. Dan kalau misalnya teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat, teman-teman bisa bantu untuk share ke teman-teman atau keluarga kalian yang sekiranya membutuhkan video ini ya. Jangan lupa untuk
connect dengan aku di media sosial yang lain juga, @franciscasonia. Dan kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan, jangan lupa untuk ditulis aja langsung di kolom komentar, atau teman-teman bisa nanya melalui Instagram Story. Itu biasanya aku ada question box juga yang teman-teman bisa isi pertanyaan di sana langsung. I think that's all guys untuk kesempatan kali ini. Good luck buat teman-teman semua yang lagi persiapan untuk seleksi substansi. Semoga teman-teman mendapatkan hasil yang terbaik. I think that's all guys. Stay happy, stay healthy, and stay humble. Thank you.